selamat hari Minggu. Ya, adik-adik hari ini mau tanya nih, ada yang tahu nggak ya hari ini kita merayakan apa ya? Coba ditanya sama mama papanya yang anak TK, hari ini kita merayakan apa ya? Hari Paskah, iya benar. Nah, hari Paskah apa ya adik-adik? Oh iya, ada yang tahu? Pasti ada yang tahu semua ya. Nah, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, untuk kita adik-adik, sebelum kita memulai impact kita, adik-adik dipersilakan untuk bersatu teduh. Saat teduhnya, sekat berdoanya ya adik-adik. Kita tahan, tutup mata, tunduk kepalanya. Saat teduhnya dimulai. Saat teduhnya selesai. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai impact kita, adik-adik kalian diundang semua bangkit berdiri di kursinya masing-masing. Kita mau menyanyikan Mars KPA dulu ya. Yuk, kita menyanyi Mars KPA. Nomor 215 ayat 1 sampai 3. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku, hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas nama Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan pujilah yang Maha Mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
sampai di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh beribadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dimanapun kami berada ya Tuhan, sekiranya ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan saja, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 107 ayat 1 sampai 3. Kristus bangkit, soraklah. Kita mau baca Mazmur. Yuk diambil Alkitabnya. Kita mau membuka Mazmur pasal 107. Sudah dapat Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 3. Ya, hari ini sudah dapat nih. Yuk kita baca bersama-sama ya. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ya, boleh ditaruh Alkitabnya. Sekarang kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 83 ayat 1 dan 2. Karena kasihnya kepadaku. Sudah dapat ya? Ia
Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru dari Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8, yang dimana adik-adik dapat membacanya bersama dengan orang tua adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau urapi kami dengan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman Tuhan. Berkati juga kakak Layan yang akan membawakan cerita pada hari ini. Biarlah Tuhan memampukan dia agar dapat berkata-kata dengan baik seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Edis di IMPA hari ini. Hari Minggu ini kita merayakan Hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang merupakan bagian dari keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Sekarang, Kak Edis punya cerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk disimak baik-baik ya. Pergilah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome ke kubur Yesus. Mereka berkata kepada seorang yang lain, katanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita ya dari pintu kubur? Nah, jadi adik-adik, di depan pintu kubur Tuhan Yesus itu ada batu yang sangat besar. Nah, mereka bertiga ini sedang mau menuju ke kubur Tuhan Yesus, tapi bingung siapa yang mau menggulingkan batu tersebut. Nah, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, ternyata batu kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Lalu mereka mendekati kubur Yesus dan tiba-tiba datanglah malaikat di hadapan mereka sambil berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu pergilah para wanita itu meninggalkan kubur Yesus dan bergegas mencari murid-murid Yesus. Nah, adik-adik, kita semua senang karena kebangkitan Yesus telah membebaskan manusia dari dosa. Karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Allah, karena begitu besar kasih Allah yang tidak mau manusia menderita dalam dosa. Kasih Allah dinyatakan melalui penderitaan, penyaliban, dan kematian Tuhan Yesus. Namun, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dan itu menjadi bukti bahwa Yesus mengalahkan maut. Ia menang atas maut dan kita diselamatkan dari dosa. Coba deh adik-adik bayangin pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Padahal manusia yang berdosa, manusia yang berbuat kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus yang dihukum. Karena Tuhan Yesus sungguh sayang dengan umatnya, maka dari itu Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa manusia. Karena itu, mari kita mengucap syukur dengan mengubah perbuatan kita, melakukan perbuatan baik, dengar-dengaran dengan mama papa, rajin berdoa dan membaca Alkitab, serta menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita.
Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita mau menyanyi dari Kidung Surya nomor 236, Dihapuskan Dosaku, ayat 1, 2, dan 4. Ya, yuk. Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat. Kembali lagi kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih karunia-Mu sehingga kami baru saja mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang tadi kami dengar boleh dapat menjadi pedoman hidup sehingga kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami dapat menjadi anak-anak terang yang selalu takut akan Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur atas kesempatan untuk merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu di tengah situasi saat ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang memberikan kami anugerah keselamatan hidup baru yang terlepas dari dosa. Teguhkanlah iman percaya kami agar kami dapat memaknai arti kebangkitan Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa bagi keluarga kami, untuk mama papa, adik kakak, oma opa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan berkat bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan jaga pelihara hidup keluarga kami. Berdoa bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tuhan beri kesehatan. Tuhan mau memampukan kami dalam mengerjakan tugas dan ujian sekolah, agar kami dapat melakukan yang terbaik sehingga kami mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan dari Tuhan untuk beribadah secara virtual ini. Semoga ibadah ini dapat berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mau berdoa bagi adik-adik dan kakak layan yang berulang tahun di minggu kemarin. Ada adik Laura Bustami, adik Hiskia Kevin Mokalu, dan Kak Ayu Sumakul.
Tuhan kiranya mau memberikan umur panjang, kesehatan, dan berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga untuk seluruh dunia saat ini. Engkau tahu apa yang terjadi, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mau berdoa untuk kami dapat memerangi virus COVID-19 ini. Kami berdoa bagi para pasien agar dapat diberi kesembuhan, kekuatan untuk menjalankan segala proses penyembuhan. Tuhan mau pulihkan mereka dengan obat-obatan, nutrisi, makanan dan minuman, serta tindakan para tenaga medis untuk proses penyembuhan mereka. Kami juga mau berdoa bagi keluarga pasien agar diberikan kesehatan, kekuatan untuk memberikan support kepada orang terkasih. Tak lupa juga kami mau berdoa bagi dokter, suster, dan seluruh karyawan rumah sakit agar mereka diberikan kesehatan, kemampuan dalam tugas dan tanggung jawab mereka di tengah pandemik global ini. Tuhan juga mencukupkan segala keperluan yang diperlukan tenaga medis dan pasien. Kiranya obat dan vaksin untuk COVID-19 ini dapat segera ditemukan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam penyertaan tangan Tuhan saja, agar jadilah sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia agar diberi hikmat dalam menentukan segala kebijakannya. Berdoa bagi seluruh bangsa dan negara di dunia ini agar selalu mengasihi, menegakkan rasa kemanusiaan di tengah situasi saat ini. Biarlah kami menjalani semuanya ini dengan baik dan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami jika kami sering tidak taat kepadamu. Jauhi kami dari segala mara bahaya yang jahat. Inilah segala doa dan ungkapan syukur yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik ada diundang bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 358 ayat 1 dan 4. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah IMPA kami pada saat ini. Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang baik, yang selalu dengar-dengaran akan orang tua, terlebih kami boleh takut akan Tuhan saja. Tuhan, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa mau menjaga diri kami di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga mau selalu beserta kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Paskah semuanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Sebelumnya, adik-adik perlu mempersiapkan beberapa bahan-bahan. Bahan-bahannya yaitu aktivitas kita hari ini namanya adalah buku salib. Jadi kita akan membuat buku salib bersama-sama. Sudah penasaran kan seperti apa buku salib? Yuk kita langsung mulai prosesnya. Pertama, adik-adik siapkan 1 lembar kertas A4. Kemudian kertas ini akan kita lipat menjadi 2, seperti ini. Nah, seperti ini ya melipatnya. Jika sudah dilipat, kemudian akan kita bagi 2. Gunakan gunting. Adik-adik jangan lupa minta bantuan orang tua ya jika menggunakan gunting. Kita bagi menjadi 2. Selanjutnya, kertas yang sudah dibagi 2 ini akan kita lipat kembali. Pertama, kita lipat menjadi 2 seperti ini. Lalu, kita lipat lagi satu sisi keluar, seperti ini. Dan satu sisinya ke dalam. Jadi, hasilnya setelah dilipat akan seperti ini. Jika sudah selesai melipat, sekarang kita akan menggambar salibnya. Adik-adik perlu pensil dan juga perlu penggaris. Adik-adik bebas ya mau menggambar salibnya seperti apa, tapi usahakan jangan terlalu kecil. Kira-kira seperti ini gambar salibnya. Salib yang sudah digambar ini kemudian akan kita potong. Potong mengikuti garisnya ya adik-adik. Kalau adik-adik sulit menggunakan gunting, jangan lupa minta bantuan mama dan papa ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau dibuka, dia akan menjadi buku salib. Sudah selesai, sekarang adik-adik boleh menulis apapun yang adik-adik inginkan di dalam bukunya. Contohnya, sekarang Kak Intan akan menuliskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita
kita tulis judulnya di depan. Seperti ini, dan adik-adik bisa hias isinya. Ini adalah contoh buku salib yang sudah Kak Intan buat, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saat adik-adik buka, dalamnya bisa adik-adik tambahkan cerita masing-masing. Di sini adalah cerita tentang Tuhan Yesus yang pertama ditangkap oleh prajurit, kemudian Tuhan Yesus disalibkan, kemudian Tuhan Yesus dikubur, dan kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Adik-adik juga bisa menghias di bagian yang masih kosong dengan tulisan yang adik-adik inginkan. Di sini Kak Intan menuliskan Selamat Paskah. Kalau dibuka, jadi seperti satu buku cerita. Ini contoh lain dari buku salib yang juga Kak Intan buat. Isinya adalah tentang buah-buah roh. Di sini kita bisa tulis ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, juga ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan juga ada judul di depannya. Jadi bukunya juga bisa di depan dan juga di belakang ditulisnya sesuai kreativitas adik-adik masing-masing. Seperti ini. Sangat simpel dan adik-adik bisa tulis apapun yang adik-adik inginkan. Adik-adik juga bisa tulis orang-orang yang adik-adik sayangi. Bisa tulis mama, bisa tulis papa, kakak, adik, oma, dan juga opa. Nah, jadi itu dia aktivitas kita hari ini, yaitu adalah buku salib. Adik-adik bisa membuat bukunya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan jangan lupa hasilnya difoto ya, untuk dikirimkan ke kakak-kakak, atau adik-adik bisa upload di Instagram, dan juga di tag ke Instagram PA Betania. Ditunggu hasil karyanya adik-adik. Sana harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita kan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.